Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Syafiqur Rahman Abdillah, NBI 1462300 199. Saya dari kelompok D dengan tema The Delta Core Walking. Tujuan penulisan dokumentasi ini adalah untuk mendokumentasikan proyek akhir tahap awal sampai akhir, menyediakan informasi tentang detail fasilitas, layanan, harga, dan keunggulan coworking space yang kami sediakan, membantu mempromosikan coworking space kepada calon pengguna dan komunitas yang lebih luas, audiens yang dituju, dan pembaca yang disarankan. Freelancers dan pekerja lapas, mereka membutuhkan tempat kerja yang fleksibel dengan fasilitas lengkap tanpa harus terkait pada ruang kantor tradisional. Startup dan wirausaha, penguasa muda atau tim kecil yang mencari lingkungan kerja yang mendukung kolaborasi, jaringan, dan efisiensi biaya. Perusahaan kecil menengah dan menengah atau UKM, tim kecil dari UKM yang membutuhkan ruang kerja sementara atau pertemuan dengan klien. Pekerja remote, profesional yang bekerja jarak jauh untuk perusahaan nasional atau internasional membutuhkan lingkungan kerja yang kondusif. Penyelenggara acara, mereka yang membutuhkan ruang untuk workshop, seminar, atau acara komunitas. Batasan produk kantor kami, kantor yang kami sewakan hanya 3 kantor dan 3 ruangan rapat di setiap lantai. Ruangan yang tersedia hanya menampung beberapa pengguna. Kapasitas jaringan internet atau daya listrik mungkin tidak memadai jika pengguna melebihi batas yang direncanakan. Definisi dan istilah. Ada beberapa definisi dan istilah dalam proses pembuatan web atau aplikasi, diantaranya yaitu SRS, manajemen user, mendapatkan hak profil pengguna, autentikasi, dan otoritas manajemen akses. Manajemen ruang kerja, pengguna dapat melakukan fitur booking ruang kerja, pengaturan ruang kerja, dan monitoring pengguna. IEEE WCAG adalah standar untuk memastikan kapasitas web dapat diakses oleh semua orang, termasuk mereka yang memiliki disabilitas. Responsif design adalah memastikan situs web dapat berfungsi dengan baik di berbagai perangkat desktop, tablet, ponsel, dengan tata letak yang responsif. Referensi yang kami gunakan yaitu dari kedua ini, yaitu www.rekus.com dan www.savoriatower.com. Ini adalah contoh web yang kami gunakan sebagai referensi, yaitu Regus dan Savoria Tower. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seni Putra Silo dengan NPI 14623000183. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari dari teman saya. Pada bagian bab kedua ini adalah deskripsi keseluruhan. Di poin 2.1 ada deskripsi produk, eh, produk web yang kita bikin, yakni ingin mm, ingin eh, menyediakan layanan sewa tempat atau layanan ruang ruang meeting yang memungkinkan pengguna berbagi dan berdiskusi dengan nyaman dan tenang, dan tentunya memiliki tingkat privasi yang aman ya. Poin 2.2 ada fungsi produk. Ya, fungsi produk web kita memudahkan apa ya memudahkan apa ya bukan lebih lebih ingin ingin berinovasi
ingin berinovasi layanan memberikan layanan penyewaan tempat yang aman dan memberikan koneksi dengan jangkauan yang luas. Lalu di poin 2.3 ada penggolongan karakteristik pengguna. Di sini eh, pengguna golongan pengguna yang menggunakan web kita nanti itu ada beberapa golongan. Yang pertama ada kasir, yakni bagian yang mencatat transaksi penjualan harian dan insert data. Kayak lalu ada supervisor, terus ada admin ini bertugas mengecek kayak lebih tepatnya mengatur keseluruhan, entah itu dari transaksi, entah itu dari kenyamanan pengguna dan kenyamanan eh, pe- pekerja atau dan lain-lain. Terus ada yang berikutnya ada golongan user, yakni ya eh, si pengguna web itu sendiri, yaitu ya tugasnya ya membeli, melihat, menilai, mereview dan lain-lain sebagainya. Lalu di poin 2.4 ada lingkungan operasi. Ya, menurut dari diskusi saya dengan kelompok saya, web yang kita bikin itu memiliki minimum spesifikasi. Nah, minimum spesifikasi itu kalau di Windows itu minimal 4 eh, 4 RAM-nya tuh 4 giga. Terus penyimpanannya itu ya minimal 8 giga lebih. Terus OS-nya bisa di Windows 10 ke atas, Mac dan lain sebagainya. Lalu di poin 2.5 ada batasan desain, yakni web kita menawarkan lingkungan kerja yang fleksibel, lengkap dan kolaboratif dan memungkinkan pengembangan dan profesional lainnya untuk bekerja sama secara produktif sambil memanfaatkan peluang dan menjadikannya pilihan individu yang ingin bekerja sama secara dinamis maupun inovatif. Ya. Lalu di poin 2.6 ada dokumentasi pengguna ya. Dalam dokumentasi pengguna ini eh, pada web kita itu nantinya ada informasi panduan atau tutorial atau informasi mengenai web kita, seperti ketika orang awam yang tidak mengerti web, nanti pada web kita terdapat arahan jika pengguna baru itu mengalami kesulitan. Nah, seperti ketika pengguna itu masuk, maka akan berada di menu home, bukan di menu tampilan ya, bukan di menu tampilan login. Jadi pengguna melihat web. Nah, ketika pengguna itu merasa tertarik buat buat eh, buat buat menyewa tempat, maka pengguna diarahkan ke form login. Nah, jika pengguna tidak memiliki akun, maka pengguna harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Seperti itu. Lalu jika pengguna mengalami masalah atau mengalami kesulitan dalam interaksi web, maka pihak pihak dari kita itu menyediakan
informasi kontak atau informasi laporan ketika pengguna itu eh, tidak tidak tahu mau 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 ngapain, ya seperti itu. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Ardiansyah dengan NPI 14623000174. Di sini saya mau menjelaskan laporan web tahap 1 kelompok D. 3. Kebutuhan antarmuka eksternal. 3.1 User interface. Pada website kami memberikan pengalaman yang mulus saat mencari informasi, melakukan pemesanan, atau berinteraksi dengan komunitas coworker lainnya. Dengan memperhatikan spesifikasi pengguna yang lebih detail, harus dibuat secara khusus untuk setiap menu dengan mempertimbangkan kebutuhan dan target yang spesifik. 3.2 Hardware interface. Pada hardware interface ini memainkan peran yang sangat penting dalam menciptakan pengalaman coworking yang seamless dan efisien. Dengan memilih perangkat keras yang tepat dan mengintegrasikannya dengan sistem yang ada pada website kami, dapat meningkatkan produktivitas, kepuasan pelanggan, dan nilai keseluruhan dari layanan yang tersedia. 3.3 Software interface. Pada web, The Delta Core adalah sebuah sistem yang kompleks yang membutuhkan perencanaan dan pengembangan yang cermat dengan memahami komponen-komponen yang terlibat, dari bagaimana mereka saling berinteraksi, dan kita dapat mengoptimalkan kinerja dan keamanan website ini. 3.4 Communication interface. Pada web, The Delta Core ini memiliki tampilan sederhana dan ringan ketika diakses di perangkat manapun, dan interface yang dipakai cukup menarik dengan perpaduan warna biru tua, keabu-abuan, dan warna emas menjadi tampilan web menjadi elegan. Dan di web tersedia informasi yang dibutuhkan pengguna, dari informasi ruangan, informasi perusahaan, dan informasi letak lokasi. Ini fungsional rekrutmen dari kebutuhan fungsional sistem reservasi, booking, manajemen membership, profil dan informasi fasilitas, dashboard admin, manajemen menu cafe. Baik, sebelum itu perkenalkan, dia adalah Aryo Bagus dengan BI 14623000165. Baik, mari kita lanjut. Kemudian di sini use case diagramnya kita pakai dua variabel, admin dan customer, dan admin ini dapat mencakup dashboard admin dan manajemen menu cafe. Kemudian customer dapat mencakup sistem reservasi dan booking, manajemen membership, profil dan informasi fasilitas. Dan manajemen membershipnya itu ada pendaftaran member baru dan paket membership. Lalu di sini penjelasan dari use case yang pertama tadi, ada aktor admin, dashboard admin logo monitor ini dan mengawasi. Kemudian manajemen cafe menambah, mengubah, menghapus, mengatur harga, mengelola, serta mengatur kategori menu. Kemudian aktor customernya, di sini sistem reservasi dan booking, melakukan pemesanan, memilih jenis ruangan, memilih waktu dan tanggal booking, melihat status reservasi. Kemudian manajemen membershipnya di sini ada dua ya, pendaftar membership baru dan paket membership. Yang membuat pendaftar member baru itu mengisi form, memberikan data dan mendapatkan ID. Yang paket membership melihat jenis-jenis paket, memilih paket dan melihat benefit tiap paket.
Kemudian ada profil dan informasi, melihat jam operasional, melihat lokasi, mengakses informasi kontak, dan melihat deskripsi tempat. Informasi fasilitas, memilih daftar fasilitas yang tersedia, mengakses informasi harga sewa, melihat spesifikasi fasilitas, melihat ketersediaan fasilitas. Dan hubungan antar case ini ada di diagram use case itu tadi ya. Kemudian kita masuk ke dalam stimulus dan respon. Stimulus ini seperti perilaku atau tindakan dari customernya ke program kita, dan respon ini akan mendapatkan respon apa. Respon ini dari program kita ke customernya itu ada sistem reservasi dan booking. User mengklik, memilih tanggal, mengisi jumlah orang, melakukan pembayaran. Kemudian responnya sistem menampilkan form reservasi, sistem menampilkan ketersediaan ruangan, sistem mengecek available tanggal atau waktu, sistem menghitung total biaya, sistem proses pembayaran, dan mengirim konfirmasi booking. Ini memang rewel ini. Kemudian ya di sini manajemen membershipnya, ini user mengklik, mengisi form pendaftaran, user memilih metode pembayaran, kemudian responnya sistem menampilkan form pendaftaran, sistem validasi data yang diinput, sistem verifikasi dokumen, sistem membuat ID member baru, sistem mengirim email konfirmasi pendaftaran. Kemudian paket membership ini user memilih paket membership, user melakukan pembayaran paket, user mengajukan upgrade atau downgrade paket. Responnya sistem menampilkan detail paket, sistem proses pembayaran, sistem mengupdate status membership, sistem mengirim notifikasi perubahan paket. Kemudian profil dan informasi, user mengklik menu tentang kami, user mencari lokasi, user mengakses informasi jam operasional. Responnya sistem menampilkan profil perusahaan atau profil kafe kami, sistem menampilkan pada peta lokasi, sistem menampilkan detail jam operasional, sistem menampilkan kontak informasi. Dan oh ya, untuk menampilkan peta lokasi ini mungkin kalau misal tidak bisa, kita akan menampilkan alamatnya saja. Kemudian informasi fasilitas ya, di sini user mengklik fasilitas, memilih kategori fasilitas, user mencari fasilitas spesifik, user melihat detail harga. Responnya sistem menampilkan daftar fasilitas seperti ini. Dashboard admin, admin login, kemudian admin mengakses laporan, admin monitoring reservasi, admin mengecek okupansi. Sistem memverifikasi login, menampilkan dashboard, mengcreate laporan, menampilkan real time, menampilkan grafik statistik, manajemen menu cafe. Admin menambahkan menu baru, mengupdate harga, mengubah status menu, menghapus menu. Kemudian responnya menyimpan menu baru, mengupdate database, mengubah status ketersediaan, menghapus menu dari daftar, mengirim notifikasi perubahan. Sistem pembayarannya itu memilih metode pembayaran, melakukan transfer, mengupload bukti pembayaran. Responnya menampilkan opsi pembayaran, verifikasi pembayaran, mengupdate status transaksi, mengirim invoice digital atau cetak resi, mencatat dalam laporan keuangan. Di sini activity diagramnya kalau misal nggak kelihatan di sini ada. Nah, di sini burung. Nah, di sini tuh dari login, kemudian atau menunya, kemudian di sini pilih menu atau login sebagai admin atau pilih reservasi, pilih membership, pilih informasi. Di sini sudah ada algoritmanya masing-masing. Mungkin kurang kelihatan lebih jelas ya. Kemudian di sini ada class diagram. Class diagram ini kurang jelas, kita lihat melalui webnya saja. Nah, kelasnya itu apa aja sih, dan di dalam kelas itu terdapat apa saja. Ini ada kelas user, customer, admin, membership, booking, order, facility, payment, order item, dan menu. Di sini sudah ada programnya masing-masing. Login, logout, update profile, password, terus ini. Mungkin cukup sekian dan terima kasih.